Oke, baik. Kita akan bahas pertemuannya kemarin. Kemarin kan menyangkut 2D ya. Untuk 2D. Dari materi yang kemarin, yang sebelumnya, sudah saya kasih tahu, itu ada yang masih belum jelas ya. Jadi sebenarnya kalau mau mudah ya, perintah itu gambar cuma ada perintah bikin ya, perintah create. Jadi barangnya nggak ada tuh. Jadi kita membuat garis, berarti perintah bikin. Kita buat garis, kita buat bidang, kita buat sebagai lantai, sebagai atap, sebagai dinding. Itu berarti dia perintah create. Itu ada di menu yang namanya menu draw, menu gambar ya. Atau bisa ada ketikan aja ya, perintah line, circle, square, polyline. Terus ada perintah namanya perintah untuk modifikasi, itu masuk di modify. Modifikasi itu ya perintah untuk yang memperbaiki, mengubah, mengedit apa yang sudah dibikin. Jadi kalau ada sudah bikin garis, terus garisnya mau diperpanjang, mau diperpendek, mau dipotong, mau diputer, itu maksudnya perintah modifikasi. Jadi ada pilih objeknya, terus ada lakukan perubahan. Nah, yang perintah ketiga itu kan perintah untuk mencetak, biasanya. Perintah untuk memformat gambar ya, menampilkan view tampilan gambar. Anda nggak mau cetak tuh, Anda mau lihat dia lebih dekat, lebih jauh, tapi sama sekali tidak merubah objeknya, hanya mengubah pandangan Anda atau posisi Anda relatif terhadap objek. Itu perintah yang namanya perintah untuk view ya, atau tampilan. Nah sebenarnya perintah AutoCAD cuma itu aja, nggak banyak. Sekali lagi bahwa AutoCAD itu kan cuma alat ya, cuma sebagai tools. Kalau Anda sering pakai, sering gunakan, itu Anda semakin ahli, semakin pintar ya. Tapi dia tidak membantu untuk tidak membantu untuk mendesain. Kalau Anda tidak menggunakannya sebagai alat desain. Desain itu apa? Desain itu adalah cara untuk menjawab suatu permasalahan dari suatu proyek atau objek rancangan ya. Kalau kita menggambar ya, jadi kalau asli itu ada dua sebenarnya. Satu dari keahlian ya, skill ya. Jadi latih berkali-kali berulang ya. Anda latih terus-menerus itu menjadi ahli. Itu akan membuat Anda semakin pandai ya. Semakin cepat juga bisa menggunakan alat semakin cepat. Yang kedua itu pengetahuan, pemahaman ya. Anda bisa bagus menggambar, bisa terampil menggunakan alat, tapi kalau Anda tidak menggambar ya percuma juga. Anda bisa jadi drafter, bisa tuh. Gambar udah ada contoh. Orang lain kerjain sejam, Anda kerjain cuma 5 menit itu bisa. Karena Anda sudah pintar, Anda sudah hafal. Ya. Kalau di lomba-lomba AutoCAD itu yang dicari itu kecepatan, semakin cepat semakin bagus, semakin menang. Tapi kalau desain itu hal yang berbeda, ya. Bukan cuma cepat, tapi juga harus benar. Ini yang Anda lakukan ya. Nah, tahap awal ini adalah Anda melatih untuk menggunakan AutoCAD secara benar, ya, secara cepat boleh ya, secara sesuai. Yang memudahkan Anda untuk menggambar. Jadi perintah-perintah menggunakan itu adalah perintah-perintah untuk, makanya tugas Anda adalah memindahkan dari gambar studio ke gambar AutoCAD. Nah, kalau gambar tangannya jelek, itu bisa diperbaiki di gambar AutoCAD.
garisnya nggak lurus, atau garisnya miring, atau tebal garisnya nggak rata. Nah, itu bisa diperbaiki di AutoCAD. Tapi kalau desainnya sudah jelek, gambar tetap jelek juga, sama juga. Jadi AutoCAD tidak memperbaiki desain, tapi dia memperbaiki tampilan gambar. Ingat bedanya. Pinter AutoCAD tidak serta-merta menjadi pinter merancang atau mendesain, karena itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau Anda pinter merancang, terus pinter juga menggunakan AutoCAD, itu menjadi plus point. Karena akan memudahkan Anda untuk berdiskusi, mengajukan ide ke klien dengan lebih cepat. Karena tadi menggunakan alat komputer itu adalah mengurangi kerja-kerja yang sifatnya repetitif, yang berulang-ulang, ya. Sifatnya sama. Kalau Anda suruh gambar kolom tiap per 3 meter ke kanan dan 5 meter ke atas misalnya, itu ada 80 kolom. Itu kan capek itu satu-satu gambar. Tapi kalau pakai AutoCAD, satu aja terus tinggal di array aja. Ya kalau kamu bikin. Satu kali lain itu bahwa untuk mendapatkan teknik-teknik trik dan tips ya, bagaimana menggunakan AutoCAD yang benar itu, trik cepat itu banyak di internet itu banyak. Lalu tinggal cari aja ini ya, AutoCAD tip and trick itu ada. Bagaimana caranya membuat objek lebih cepat, bagaimana menduplikasi ya, atau membuat objek menjadi lebih memodifikasi ya, lebih cepat kali. Oke, jadi kalau Anda lihat di ini ada, ini buku ini ada banyak, ada yang 2009, ada 2015, ada 2010. Karena prinsipnya tuh secara mendasar tuh sama. Ya. Nanti cuma tampilan ini saja yang berbeda. Tampilan UI-nya ya, user interface. Tapi ininya sama, ceritanya sama. Dan ini bisa ada modifikasi ya, Anda bisa modifikasi mau lebih memudahkan Anda dalam merancang. Oke, ini sudah bahas. Nah, template drawing, gambar template itu adalah memudahkan Anda untuk membuat gambar karena sudah di-set dulu ininya aturannya. Misalnya hopnya mau kayak apa sih, hop gambarnya, penamaannya seperti apa, berapa tinggi hurufnya, apa jenis hurufnya, itu juga udah diatur di template ya. Makanya kalau begitu Anda mau bikin gambar baru, new, itu biasanya dia akan ada pilihan mau bikin baru, sama sekali itu mau pakai template atau mau pakai yang sudah ada acuannya. Kalau beberapa kantor konsultan tertentu, mereka sudah punya sendiri ininya, acuan template-nya, yang tinggal di copy ya, tinggal digunakan. Jadi nggak usah lagi diatur-atur copy seperti apa, tinggal diletakkan aja di copy-nya ya. Oke.
Ini ya, displaying itu tadi sama kayak tadi ya, displaying objek. Oke, saya akan bahas beberapa perintah lagi yang di 2D, terus habis itu kita lompat ke 3D ya, karena akan lebih menguntungkan kalau ada langsung praktek ke proyek atau ke objek bangunan yang Anda akan buat. Jadi biar bisa langsung ketahuan di mana sulitnya, di mana salahnya. Karena kalau kita bicara teori seperti ini nggak langsung praktek, itu agak apa ya, agak canggung, aneh sebenarnya. Ini displaying ya, untuk menampilkan objek, saya bilang satu membuat, baru satu memodifikasi, menghapus, mengubah segala macam, atau lagi menampilkan. Nampilkan bisa di layar atau bisa di kertas ya, zoom segala macam kita menampilkan. Oke. Ini sudah. Oke. Nah, ya. Kalau lihat gambar ini yang saya, gambar denah. Ini misalnya gambarnya ada gambar tampak, ini yang pertama semua ya, gambar tampak, terus ada kop ya. Nah ini biasanya kopnya sudah ini sudah tinggal ngambil, Anda nggak perlu bikin lagi. Kalau ini merupakan gambar, bisa gambar DED ya, design engineering atau detail engineering design, gambar detail atau gambar pengembangan. Itu patokannya bahwa dia sudah ada grid, sudah ada nomor-nomor ini ya, untuk mengetahui apa panduan posisi masing-masing koordinat ya. Ada nah, gambar-gambar ini diambil dari gambar-gambar di model space. Apalagi itu model space ya. Model space. Kalau Anda buka AutoCAD, kalau Anda buka file baru dari AutoCAD, itu Anda bukanya itu di model space sebenarnya, di model space. Model itu kan objek apa yang mau dibuat. Model space di ruang model. Kalau Anda mau cetak, itu Anda ke paper space, ke ruang cetak. Itu ada 2 mode yang ada di AutoCAD. Jadi semua gambar itu di setnya itu ada di model space. Defaultnya atau apa aturan dasarnya adalah semua gambar ada model space. Semua yang sifatnya keterangan-keterangan itu ya, ada apa tuh? Ada teks, notasi, ukuran tinggi, panjang, lebar itu ada di paper space. Jadi gambar Anda itu kalau di model space itu nggak ada ukurannya, gundul. Ukurannya di mana? Ukurannya ada di paper space. Tapi yang banyak terjadi adalah bahwa semua gambar itu, yang mau dia tulisan, mau dia koordinat, mau dia notasi, itu biasanya tuh ada di model space semuanya. Itu kesalahan yang umum yang biasa terjadi di masing-masing arsitektur yang mengerjakan gambar AutoCAD secara otodidak. Yang benar itu adalah model space itu mengandung objek saja. Semua tulisan, keterangan itu adanya di paper space. Nanti kita ke situ ya, ke paper space. Oke. Jadi basic drawing, terus pengukuran, koordinat sistem sudah ya, cara bikin, cara putar, Cartesian sudah kita bahas kemarin.
very cool, sudah bahas, input data sudah bahas, ini nggak masalah. Dan lihat, ini semua pengetahuan dasar ya. Bikin objek, arts, circle ya, comment, iris, undo, redo, mengulang, membatalkan ya. Oke, nggak masalah. Rectangle, bikin kotak. Polygon, bikin segi 5 ya. Hektagon juga kayak polygon sama. Oke. Objek snack itu untuk membuat dia bikin garis sesuai dengan tempat yang diinginkan. Apakah dari intersection-nya, apakah dari perpendicular tegak lurus, atau dari mid dari pertengahan ya. Objek snap ya. Endpoint ujung, midpoint tengah, kuadran di ini di kuadran ya, di kuad segi 4-nya ya. Center tengah ya. 1 2 nih. Endpoint, midpoint, endpoint ya. Oh, snap tadi. Kalau mau dikunci pakai snap ya, running object snap. Jadi dia otomatis. Kapan object snap available? Kamu dapat membuat object snap kapanpun Anda inginkan ya. Jadi kapanpun dia dibutuhkan bisa dihidupkan matikan. Oke, ini sudah. Ini dasar-dasar untuk menggambar ya, untuk menggunakan menggambar. Tapi kita belum mulai gambarnya. Jadi ini pengetahuan dasar harus Anda hafalkan. Semakin sering Anda gunakan, semakin mudah menghafal. Ini kalau untuk mengatur aperture ya, ukuran bidang ukuran ujung dari mouse ya. Jadi Anda perbesar kalau Anda mau. Di option. Oke. Ini lihat contohnya, ini gambarnya gambar mesin ya sebenarnya. Karena AutoCAD kan dia kan universal, nggak khusus untuk arsitek. AutoCAD untuk arsitek itu namanya Auto Architect atau AutoCAD for Architecture, itu ada tuh. AutoCAD yang sudah diubah atau disesuaikan untuk keperluan arsitektur. Sebenarnya sama saja, cuma dia lebih menghilangkan benda-benda yang nggak perlu. Ya. Oke. Ini ada namanya, nanti kita belajar masalah hatching ya, ngasih arsiran. Ini nanti kita insert block. Ini kita belajar di hari ini adalah kita belajar layer, kita belajar hatching, kita belajar block. Itu nanti dipakai untuk keperluan menggambar secara komputer ya, bukan menggambar manual menggunakan CAD. Jadi kalau kita sudah menggunakan AutoCAD, kita tidak berpikir sebagai manual lagi, tapi sudah berpikir secara computerized. Jadi objek-objek yang sama, yang berulang, nggak perlu digambar lagi, tinggal diulang-ulang karena tidak ada. Oke, ini sudah. Masih soal ini soal object ya. Units tadi ini kita berkaitan dengan satu drawing unit itu setara dengan berapa senti di kenyataannya ya. Kalau Anda lihat satu unit can be equal to 1 inch or 1 milimeter. Itu kesepakatan yang Anda tentukan sendiri. Seperti yang saya bilang kemarin, satu drawing unit itu kalau di arsitektur itu setara dengan 1 senti. Atau kalau saya pribadi pakainya
satu drawing unit adalah 1 meter. Makanya nanti gambar itu berbeda. Nah, kalau di kantor konsultan, tergantung mereka pakai apa. Nanti kalau ada pakai Revit ya, satu drawing unitnya adalah setara dengan 1 mili. Jadi kalau menggambar 1 meter itu adalah 1000 masukin angkanya, bukan 1, bukan 100. Ya. Tapi kalau di AutoCAD, masukin 1 meter itu 100. Karena dia setara dengan 1 senti. Ya. The software is set by default to decimal unit. Decimal unit itu pakai 0, ya. Karena ada 2 sistem ukuran di dunia ini. Satu sistem metrik, sistem meter, atau lagi sistem imperial. Sistem imperial itu dia pakai inch dan foot. 1 inch itu kan 2,5 cm. 1 foot itu 30 cm. Nah, inch dan foot itu digunakan di Amerika dan sekitarnya. Jadi makanya kalau Anda lihat ada tulisannya 1 pakai tanda kurung 2 di atas, itu 1 inci ya. 3 pakai tanda seru, pakai tanda koma di atas, itu 3 inch ya. Itu ukuran yang dipakai di Amerika. Dan itu masih berlaku ya sampai sekarang. Padahal orang sudah banyak menggunakan ukuran metrik sekarang, hampir semua. Nah, itu nanti di mana pengaruhnya? Pengaruhnya adalah begitu akan mengkonversi gambar-gambar itu dari sistem unit yang berbeda. Atau kalau mau mencetak, itu akan pengaruh. Jadi ada tanya dulu, ini satuannya apa sih? Pakai inci atau pakai metrik? Terus kalau metriknya pakai apa? Mili, senti, atau meter? Ya, 18 mili setara dengan ini ya, 0,9. 1 foot 6 inch setara dengan 457,2 mm. Ini juga itu pengaruh pada objek-objek yang di-insert menggunakan blok ya. Dia akan tanya mau pakai yang mana ukurannya? Ukuran pakai metrik atau pakai imperial? Tentukan di awal. Jadi kalau gambar itu digunakan di inci atau di metrik, nanti bisa di-convert, bisa dirubah ya, nggak masalah. Dia nggak akan berubah ukurannya. Jadi kalau 1 incinya dirubah ke senti, dia akan langsung dikali dengan 2,5. Itu udah otomatis. Nah, tapi kalau Anda lihat ini ya, ini tadi. Kalau Anda menggambarkan 54,6 kali 34,2, itu ya kayak gini angkanya. Oke. Ini 51 mm tik. Nah, 51 ini apa? 51 kalau dia pakai mili tulis 51. Tapi kalau dia pakai senti berarti 0,51. Waktu memasukkan angkanya di keyboard. Manipulating tadi, memodifikasi objek ya. Manipulasi ya. Objek encrypt. Jadi objek itu nanti bisa dirubah sesuai dengan kalau kita pilih ya, nanti ada muncul kotak-kotak biru ya, itu bisa kita modifikasi, bisa kita rubah, bisa kita tarik ya, bisa kita kecilin, besarin ya, bisa kita scale ya, bisa kita tarik seperti ini. Kita rubah-rubah.
Oke. Ini ceritanya ya, manipulasi tadi ya, memindahkan objek, kamu pilih objeknya, dia nanya kemana, dia bisa diinsert kemana ya, manipulasi objek. Di otak kita ada namanya library ya, library yang isinya tuh sudah isi macam-macam gambar yang sifatnya tuh bisa digunakan berulang-ulang. Bisa furniture ya, bisa picture kayak toilet ya, kayak apa, kayak keran, bisa mobil, bisa orang ya. Jadi objek-objek yang kita nggak perlu buat lagi karena dia tujuannya hanya sebagai apa, tambahan saja, fungsi tambahan. Meja ya. Mengubah angle, mengubah sudut ya. Rotate, muter, ini juga perintah manipulating ya. Muter objek. Jadi kalau objek itu dia ada namanya base point, titik dasar ya. Terus ada mau diapain? Mau diputar, mau di apa? Pindahkan atau di mana? Itu tinggal ikutin aja dari ininya, dari apa? Dari objeknya. Bisa dipilih dulu objeknya baru dilakukan perintahnya, bisa masukkan dulu perintahnya baru pilih objeknya. Itu sama saja. Oke. Ini mirror ya. Mirror itu ya, seperti kaca ya, membuat objek yang sama tapi dengan arah yang berbeda, yang berlawanan. Tergantung di mana posisi mirrornya diletakkan. Oke, ini sama. Nah, ini contoh kalau kita bikin satu objek ya, karena dia sama, gambar ini mestinya nggak perlu dibuat. Ya. Gambarnya kita cukup bikin satu aja. Selebihnya itu adalah sama. Jadi nggak perlu lagi dibuat. Cukup di copy atau di mirror ya. Jadi kalau Anda lihat objek itu, Anda harus perhatikan dulu objeknya itu sama atau tidak ya. Identik atau tidak. Atau dia bagian setengahnya dari objeknya atau tidak. Kalau dia sama, jadi kita pikirnya cuma gambar sebelah saja, jangan gambar semuanya. Ini akan terpakai kalau misalnya Anda menggambar hotel ya, atau asrama ya, atau apa, objek yang memang kebanyakan fungsi ruangnya itu hampir mirip. Jadi bikin satu saja, tinggal kemudian dijadikan blok, kemudian dirubah sekaligus. Oke. Ini enggak ada ya. Nah, ini bikin tadi ya, rektangular atau polar ya, untuk mengcopy objek secara cepat ya. Bisa secara apa? Secara tidak lurus ya, panjang kali lebar. Ini secara melingkar, berputar. Nanti ada copy aja, copy rektangular atau array, copy secara polar ya. Ini ya. Ini bikin satu aja, kemudian dia dikalikan ke atas, dikalikan ke situ. Oke.
Oke, saya akan pindahkan komputernya. Oke, jadi saya ada bidang AutoCAD, saya buka baru ya. Saya buat new. File, saya buat new. Dia akan tanya nih, mau pakai template nggak? Kalau saya pakai template, itu tergantung dari saya mau cetak ke yang mana. Saya mau cetak kertas yang mana. Mau A1, A2, A3, A4. Biasanya kita pakai ISO, ya, internasional standar. JIS juga ada, ini jenis-jenis standar yang berbeda ya. Kalau kita pakai ini, dia akan, anggaplah kita ambil ISO biasanya di A3 ya. Bisa pakai ini. ISO kalau dependen bisa pakai template style. Sama aja, ini nggak ngaruh sebenarnya. Nah, muncul ini ya. Ini gambarnya. Jadi kita akan menggambar di dalam bidang ini. Nah, kalau misalnya Anda sudah ada setup dengan prodi arsitektur segala macam, tinggal jadikan sebagai template. Jadi nggak usah lagi bikin pop baru, tapi pop yang sama yang dipakai. Kalau Anda tulis ini, Anda open, dia akan otomatis menjadi gambar yang aktif. Open ya. Nah, kita menggambarnya di sini. Anda lihat coba di bagian bawah itu. Tulisan itu. Ada ISO A3 title block. Ini muncul karena kita mengambil gambar di template. Anda lihat sebelahnya. Model. Di sinilah kita membuat objek. Kalau kita klik model ya. Hilang gambar tadi. Kenapa hilang? Karena dia ada di mode paper space. Sedangkan ini adalah mode model space. Kalau saya buat objek di sini, objek. Ada di mana dia di itu? Di gambar tadi. Di sini. Ada di situ. Tapi kalau saya gambar di sini, saya gambar di sini ya. Ada di mana dia? Di sini. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena objeknya itu bukan di model space. Jadi kayak ada dua lembar yang berbeda ya. Satu lembar yang namanya model space, satu lagi lembar yang paper space. Paper space itu sudah ada taruh kopnya. Gambar-gambar yang muncul di model space itu bisa ada atur muncul di paper space. Tapi tidak sebaliknya, gambar yang di paper space tidak bisa muncul di model space. Kenapa? Karena paper space itu adalah gambar untuk dicetak final. Jadi kalau saya mau gambar misalnya, ini kalau saya mau taruh ukuran ya, saya mau taruh ukuran, dim, misalnya, horizontal, di sini, misal ya, dim, supaya dia miring mana ukurnya, dim, align. Sekarang saya pilih.
Ya, dia. Kalau saya mau gambar ini muncul nggak di paper space, itu muncul. Gambar. Kalau gambar ini saya kasih dim al, ukur di sini. Atau ini saya ukur nih, dim al. Semua perintah yang ada di apa di paper space itu berlaku juga untuk yang di apa berlaku juga untuk di model space. Ini clean ya. Coba ada nggak dia di model? Nggak ada, nggak muncul karena dia dua bidang gambar berbeda. Oke ya. Sekarang apa namanya layer? Jadi jangan bingung antara layer dan paper atau model space. Semua objek kita gambar di model space, dan di model space lah kita letakkan yang namanya layer. Layer itu apa? Layer itu seperti adalah kamu punya beberapa lembar kertas ya, yang ditumpuk, yang dia kertasnya transparan. Nah, kertas transparan itu dibuat menumpuk satu sama lain. Supaya apa? Supaya memudahkan Anda dalam memfilter objek. Misalnya gini, misalnya. Anda pengen semua kolom-kolom Anda tuh ada di layer struktur. Jadi semua kolom-kolom ada di layer struktur. Anda pengen furniture Anda itu ada di layer furniture. Anda pengen pintu dan jendela di layar pintu jendela, atau itu di layar pintu di layar jendela. Supaya apa? Supaya nanti pada waktu Anda melakukan seleksi pemilihan, Anda nggak mencampur semua itu menjadi satu. Anda mau pilih dinding, pilih juga window-nya, jendelanya. Anda mau pilih kolom, pilih juga lantainya. Nah, penggunaan layer yang baik itu adalah dengan memudahkan orang lain untuk memahami gambarnya seperti apa. Jadi kalau misalnya ada gambar pola lantai, ada gambar furniture, terus ada gambar utilitas air kotor, air bersih di bawah lantai, terus ada juga gambar fondasi di bawah lantai, semua yang numpuk jadi satu, akan kesulitan begitu kita akan milih misalnya. Ini kita mau ngubah jalur pipanya, dia nggak lagi melintasi lantai, tapi berada di pinggir lantai. Gimana caranya supaya jadi cepat? Matikan semuanya, nyalain aja hanya yang layer utilitas. Kita rubah aja itunya, yang lain nggak terpengaruh. Ya. Nah, bagaimana masukkan perintah layer? Perintah layer itu ada di sini. Ada di sini. Layer properties. Ya, atau di sini, draw layer ya. Mana ya? Apa nih? Layer. Oh, ini format layer. Jadi dia ada di format layer, atau ada di sini gambar ini, atau ada ketika di sini layer. Kalau saya lebih suka ngambil posisi di ketikan. Ini muncul ya. Kenapa sudah ada ini? Ada dev point frame 025 frame. Ini adalah diambil dari kop gambar yang tadi. Ya. Itu blok frame 02 025 ini dari gambar. Anda lihat idenya apa? Pengaturannya. 77567 8 ya. Frame. Ini adalah gambar di blok gambar di kop tadi ya. Nah, kalau Anda mau bikin baru, Anda buat ini baru nih, new layer.
Ini kalau mau menghapus. Ini kalau mau membuatnya menjadi aktif, layer aktif. Semua gambar, begitu Anda bikin baru, itu ada di layer 0. Jadi defaultnya, aturan dasarnya adalah semua gambar, semua objek yang dibikin pertama kali, itu ada di layer 0. Nanti layer 0 ini akan menjadi sangat khusus karena dia satunya layer yang nggak bisa dihapuskan, nggak bisa dibuang. Dia layer dasar ya. Layer 0 ini juga menjadi salah satu layer khusus untuk membuat blok atau membuat objek-objek yang akan diduplikasi. Kalau misalnya kita mau buat toilet khusus atau mau buat kursi khusus, nah itu buatnya di layer 0. Kemudian ada save sebagai blok, ya, sebagai objek yang akan kita pakai ulang. Oke. Saya ada gambar apa sini? Oke, gambar contohnya. Contoh gambar. Ini gambar ruko ya. Gambar ruko. Kalau Anda lihat, ini objek 3D. Tapi kalau Anda lihat di layernya, itu ada banyak tuh. 0, KD0, KDKC, K3D, TNT, 3D tangga, 3D TNT, DD, DDB, DIM, frame ya. Ini kalau Anda mau lihat ininya, cetaknya seperti ini. Ini saya meluk lips supaya lebih cepat. Nih. Di Paperspace saya sudah buat cetakan untuk mencetak seperti ini. Jadi ada ada denahnya, ada 1, 2, 3, 4. Ya. Terus ada pondasinya, titik pondasinya, gambar-gambar yang akan dengan pondasinya. Terus ada gambar furniture-nya. Jadi layer yang ini cuma bicara furniture saja, pengaturan ruangnya. Layer yang bawah ini bicara ruangnya, programnya. Ini bicara tentang ruangnya. Ini hanya saya. Ini bicara tentang kolom-kolomnya. Yang ini bicara tentang denah furniture-nya. Yang ini bicara tampak bangunannya. Yang 3 ini adalah bangunan di kiri kanannya ya. Jadi ini sudah siap cetak. Nah, file modelnya mana? File modelnya di sini. Di sini modelnya. Nah, saya klik di sini. File model. Ini file model. Jadi di file model itu kita buatnya apa istilahnya? Berantakan. Jadi kita tidak bekerja di sini sebagai untuk mencetak, ya. Karena file cetaknya tadi ada di Paperspace.
Di sini kita mau buat objek 3 dimensinya, bisa segala macam. Ini kalau Anda ketik plan ya, plan itu untuk lihat sampai atas ya. Ya seperti ini. Semua objek itu ada di model. Tampilan finalnya itu ada di paper space ini, ISO-nya. Nah, kalau kita merubah objek di model, saya hapus saja. Ini saya hapus satu deh. Saya hapus. Nanti di sana hilang. Ada berapa nih? Lantai 1 ya. Satu hilang. Ini hilang. Kalau saya hapus ini bisa nggak? Nggak bisa saya hapus. Nggak bisa. Kenapa? Karena objeknya bukan di sini. Objeknya ada di model space. Kalau saya mau ngilangin tampilannya bisa nggak? Bisa. Kan ini kan untuk tampilan saja, tapi objeknya nggak hilang. Kalau saya mau ganti, ini. Ukuran mana ukuran? Ukuran di sini. Ini adalah apa kepanjangan nih, apa garis denahnya, ada tulisan garis kepanjangan nih, AB itu. Di mana saya rubahnya? Saya rubahnya di model space. Nah, ini nih, ini yang saya rubah. Saya hapus. Nah. Ini kenapa dia hitam? Ini kenapa dia hitam? Karena ada objek 3D-nya. Coba kalau saya buang 3D-nya. Saya buang. Saya nonaktifkan 3D-nya. Cuma 3D saya buang. Nah, kenapa ada tanda ini misalnya? Ada tanda apa? Tanda biru. Ini artinya bagian ini akan dibongkar, akan dirubah. Oke, kalau Anda lihat, layer apa yang saya bikin? Ini yang saya bikin ini. Saya bikin satu layer yang untuk 3D, jadi semua 3D itu saya bikin layer sendiri. Ada 3D 0, 3D KC ya, kaca, 3D pintu, 3D tangga, 3D TNP. Ini itu dinding, DDB dinding baru, dim dimensi, ya. Floor itu furniture, wall itu kolom, not itu notasi. OS itu outline ya. PNT pintu, PNTB pintu baru. FC. Nah, penamaan ini sebaiknya Anda familiar atau sebaiknya memudahkan Anda. Setiap nama itu mewakili suatu objek tertentu biar memudahkan Anda dalam membuat objeknya atau mengatur bagaimana nanti pengolahan objek biar lebih cepat. Ya. Ini fur ya, Anda lihat, fur itu warnanya biru. Berarti dia furniture. Kalau saya hilangkan, saya matikan lampunya nih. Saya freeze ya. Semua furniture yang berwarna biru akan hilang. Hilang. Itu gunanya layer tadi. Coba bayangkan kalau saya satu mau milih objek yang saya mau ubahnya, cukup nyalain aja. Saya nyalakan. Anda lihat ya, ada gambarnya, ada lampu ya, ada gambar apa? Kotak, ada gambar item, ada kunci. Ini semua ada artinya ya. Jadi kalau Anda pilih yang ini on off, ya berarti layarnya muncul atau nggak muncul. Kalau freeze itu layarnya itu berarti dibekukan, nggak bisa dirubah. Ya. Kalau on off itu masih bisa dipilih objeknya itu, tapi dia nggak muncul, tapi masih bisa terselect. Tapi kalau freeze nggak bisa ya. Kalau ini dia menghidupkan matikan, yang tadi freeze menjadi unfreeze. Freeze lawannya tow, di tow ya. Yang ini dikunci itu berarti dia
bisa dilihat tapi nggak bisa dihapus. Misalnya saya kunci ya, layar phone itu saya kunci nih. Nah, ini nggak bisa saya hapus nih. Saya hapus nih, erase C. Saya erase nih. Nah, nggak kepilih. Yang kepilih cuma ini aja, cuma dinding ini. Sama tulisan ini yang kepilih. Karena dia tampilnya kan agak putus-putus. Kalau saya mau memilih furniture-nya nggak bisa. Mau saya cross, nggak bisa. Mau saya ini nggak bisa. Nah ini ya, nah nggak bisa. Kepilih, tapi nggak bisa diapa-apain. Nih, pilih, erase, nggak bisa. Kalau ingin tahu dia objeknya ada di mana ya, dan merupakan apa itu, ada ketik list, LI ya, list, pilih objeknya apa. Nih saya pilih nih, di apa, bukaan pintu ya, nah muncul dia belakangnya. Objeknya itu ada PNTB ya, PNTB, terus di model space, terus length-nya ini. Oke. Nah, Anda lihat ya, kalau Anda pengen tahu saya bikin berapa blok ya, Anda ketik blok. Name. Ini saya buat nih. Saya buat kolom 1, kolom 2 sama J4. Itu apa sih sebenarnya? Jadi blok itu adalah suatu objek yang kita buat karena kita akan gunakan itu berkali-kali. Di blok itu nanti bisa ada insert sebagai objek tersendiri ya. Nah, jadi blok itu bisa dipakai untuk pintu yang sering dipakai, pintunya ukuran 80 cm. Itu sering dipakai itu. Tingginya 2 meter, atau untuk buka jendela misalnya 1 meter dari lantai, lebarnya 60, tingginya sekitar 20. Kita dijadikan sebagai blok. Nanti begitu Anda mau gambar, Anda nggak perlu gambar lagi, cukup ada insert saja gambar itu. Ya. Tadi saya buat apa tadi? J4 ya. Kalau saya insert J4. Oke, ini J4 nih gambarnya. Jendela ya. Jendela 4. Ini kalau 1. Ini J4. Supaya saya lihat dia apakah dia ini. Ini J4. Saya buat ya. J4 nih, bloknya J4. Jadi saya buat objek ini karena dia merupakan jendela yang akan saya letakkan di kalau saya matiin tadi ya. Nyalain, jadinya nyalain. Saya buat jendela itu di sini. Saya tempelkan itu di sini jendelanya. Saya gambar itu sebagai objek jendela di lantai 2 atau 3. Karena sama, saya cukup gambar satu saja. Yang di atasnya saya copy lagi filenya. Oke, ini saya matiin lagi.
Ya, zoom misalnya. Karena mau bikin blog biasa aja sebenarnya ya. Misalnya ini tadi kita mau bikin furniture ya. Anda udah bikin misalnya. Ini barangnya nih. Layer masih kekunci layernya. Anda mau mengcopy, Anda udah bikin misalnya ini ya, meja kursi. Ini Anda mau jadikan sebagai ini ada meja sama kursi. Anda mau buatnya sebagai blok. Caranya gimana? Caranya adalah Anda klik blok. Nah, harus diingat bahwa sebaiknya bikin blok itu ada di layer 0. Jadi Anda ubah dulu layer ini ke layer 0 ya. Bisa Anda pilih dulu semuanya. Terus klik kanan ya. Terus properties. Anda ubah layer nih. Di 0. Bentar. Jadi warna hitam ya. Ini sudah di layer 0 nih. This. Ya. Layernya layer 0, terus objeknya di model space. Terus Anda bikin misalnya blok. Ada klik blok. Anda tulis namanya meja 1. Atau misalnya kalau Anda sudah tahu ini meja kerja. Jadi ada 1 misalnya. Ada tulisan di sini misalnya. Ukuran berapa tuh? 60 kali 120 cm. Unitnya bisa kamu masukin atau bisa pakai unit, nggak masalah ya. Select objek. Ini objeknya ini, pilih. Window. Pick point. Pick point apa? Titik acuan di mana kamu akan meletakkan meja itu. Boleh dimanapun, tapi sebaiknya yang memudahkan. Jadi bisa saya taruh di sini, di ujung kanan, bawah. Atau saya bisa di sini, tergantung ya, serah. Taruh sini. Oke. Convert to block ya. Sekarang mau jadi blok. Kalau Anda lihat, namanya meja kerja 1. Terus sama gunanya, gunanya gini. Kalau Anda mau taruh lagi, misalnya, saya mau taruh sini Pak. Saya mau taruh meja kerja sini Pak. Insert. Taruh meja kerja sini. Nih. Saya lagi sini. Saya copy lagi sini. Jadi kan meja kerja. Meja nih. Oke, sorry. 8. Kalau mau ngecek panjang itu DI ya, distance. 1. Distance 20. Meter.
Ini berapa? 60 cm, 60 kali 1 meter. Terus apa ininya? Apa perlunya blok? Perlunya kayak gini misalnya. Kalau Anda ingin merubah mejanya, itu menjadi misalnya meja jadi berubah jadi kayak gini. Right? Misal aja ya. Anda ingin merubah sebuah meja itu menjadi bisa seperti ini. Anda sudah taruh meja itu ada di 20 lokasi. Anda nggak tahu lagi di mana lokasi ya. Terus Anda ingin merubah secara cepat. Gimana caranya? Ya kayak gitu caranya. Ada panggil objeknya, ini tadi. Ada ini sebagai nama objek yang sama. Ya. Anda export dulu. Anda hancurkan dulu objeknya. Ya. Ya. Terus Anda blok lagi. Anda blok sebagai nama yang sama. Anda upload objek yang sama di sini. Anda pilih objeknya lagi. Oke, yes. Apa terjadi? Yang di sini akan berubah. Jadi ada dilakukan perubahan pada satu objek atau blok, objek lain yang bernama sama dengan objek tersebut otomatis akan berubah. Jadi layer sama blok, ya, sama paper space sama model space. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum nanti kita masuk ke 3D. Karena gini, saya ngajarin cepat atau lambat, tidak ada bedanya kalau Anda tidak langsung praktek pada gambar Anda. Jadi, lancar tidaknya itu tergantung dari seberapa sering Anda melakukan latihan. Jadi, kalau Anda nggak pakai perintah ini, Anda hafalkan saja, itu cuma nanti juga lupa. Tapi kalau misalnya Anda langsung gunakan di gambarnya, Anda praktekkan bagaimana cara, pakai furniture itu pakainya layer lain, pakai kolom itu pakai layer lain, misalnya ini ya, kalau saya matikan layer kolom gitu ya, kolom, hilang cuma, kolom hilang. Kalau saya nyalakan lagi kolom, balik lagi. Ini ya, blok ini saya mau ganti kembali. Saya mau ganti misalnya. Jadikan dia jadi seperti ini, saya anggapnya. Oh, gitu.
saya mau ubah dikit. Dengan nama yang sama. Pakai ini yang sama. Pakai objek yang sama. Dia nggak mau, nggak mau. Karena blok ini mereferensikan sebagai diri sendiri. Jadi dia harus di export dulu. Export dulu. Baru di blok lagi. Namanya sama. Objeknya sama. Jadi ininya sama. Poinnya sama. Nah, masih objeknya. Mana objeknya tadi? Oke, ini biasa terjadi glitch ya. Glitch itu adalah terutama pada server-server yang sifatnya bukan server asli, bukan server, jadi server membacakan, makanya dilarang membaca teks seperti ini. Jadi objek itu ada, tapi dia nggak muncul sini. Kalau objek ini ada di sini. Ini array ya. Kalau Anda mau pakai cerita array, mau berapa row-nya? Mau 4, row-nya berapa? Mau 6. Ini ada di objek. Review. Nah, modify. Tanyakan. Ini misalnya 2 saja. Ini 3 saja. Gitu. Bayangkan kalau ini adalah kamar-kamar, desain kamar, bukan cuma meja kursi, tapi kamar. Langsung jadi objeknya sekian. Mau dikali berapa terserah. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang kurang jelas? Untuk misalnya ini ya, ABC ini, grid ini bisa Anda bikin manual atau bisa Anda gunakan blok. Juga bisa. Namanya juga sama ya, bisa manual, bisa pakai blok. Oke,
Kalau nggak ada, saya akan ajarkan yang 3D ya. Jadi 2D itu saya anggap sudah selesai materinya. Tinggal Anda latihan sendirilah gimana caranya. Nah, 3D itu sebenarnya tidak beda banyak dengan 2D. Yang membedakan adalah bahwa kita punya ketinggian, punya H ya. Kalau kita gambarin adalah gambar secara 2 dimensi, melihat bangunan dari atas, cuma lihat ada panjang lebar saja. Kalau dia namanya 3D itu dia punya ketinggian yang kita lihat dari, jadi kalau kita lihat perspektif dia punya apa, titik pandang, titik sudut pandang ya. Jadi kalau kita buat lihat kertas itu, kalau kita buat gambar kertas itu kalau lurus terhadap mata kita, itu gambarnya gambar 2D. Tapi kalau kertas itu Anda tidurkan, sehingga Anda bisa melihat permukaan kertas, bisa melihat sisi kertas, itu kita sudah membuat dia dalam bentuk 3 dimensi. Sekarang bayangkan kalau kertas itu adalah tebal ya, buku ya. Jadi begitu bukunya Anda baca, itu Anda melihat 2D. Tapi begitu Anda melihat sisi bukunya, melihat ketebalan bukunya, itu kita lihat dalam 3D. Nah, 3D itu ditentukan dari sini nih, dari Anda lihat ada XYZ ini ya. Ini ya, XYZ posisi kursor saya ya. Kalau saya kasih circle ini. Nah, ini ya. Ini orientasi apa? 3D. Anda harus selalu berpatokan pada XYZ. Posisinya adalah aturan tangan kiri ya. Jadi jempol itu, jadi Anda buka jempol itu seperti angka ini ya. Anda seperti main pesawat ya. Anda tembakkan terus ada jari tengahnya bentuk huruf L terhadap jari telunjuk. Jadi XYZ. Jadi Z itu selalu mengarah ke kita. Z itu selalu tegak lurus ke kita. X-nya itu ke kanan, Z itu dari bawah ke atas, ini ke atas. Nah, kalau Anda mau mengorientasikannya ya tadi, ubah aja posisi tangannya itu kemana, XYZ-nya itu. Nah, di pengaturan view, pengaturan display, itu sudah ada untuk membantu itu ya. Dengan 3D view ini. Top, bottom, left, top, bottom, left, right, front. Ada juga namanya bantuan viewpoint. Ya. Itu ada tulisan namanya Current UCS. UCS itu Universal Coordinate System. Jadi kalau Current UCS berarti dalam kondisi UCS sekarang. Kalau Word UCS itu dalam kondisi ini standar ya, Word itu baliknya yang sekarang, posisi data sekarang tuh Word. Ada lagi name UCS. Name UCS itu kita namakan sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi kita bikin tampak depan ya. Terus UCS itu kita namakan depan. Terus tampak belakang kita namakan biasanya belakang. Itu namanya. Nah, kenapa kita harus mengetahui posisi ini, posisi apa mata angin ini, supaya kita nggak kehilangan jejak pada waktu kita menggambar. Jadi kita harus menempatkan UCS itu ada di mana objeknya itu untuk kita bisa gambar bendanya. Misalnya, kalau saya mau gambar, ini saya rubah ini. Ini karena 3D, saya akan matikan dulu semua layernya, layer freeze semua. Saya nyalakan yang 3D aja. Kalau di sini tadi sudah free semua ya, saya nyalakan yang 3D aja. Saya nyalakan yang 3D.
Apa dia nama putri? Kapan? Jadi kalau saya zoom, kalau saya misalnya menggambar ini ya, di bidang yang warnanya ungu ini, magenta ini, gimana caranya? Saya mau menggambar di bidang ini. Kalau saya dalam kondisi yang sekarang, Anda lihat gambar XYZ ya. XYZ, Y-nya tidur, X-nya tidur, Z-nya ke atas ya. Kalau saya gambar sekarang, posisi itu ada di sini nih. Kalau saya buat lingkaran ya. C, lingkaran. Nah, kayak gitu posisinya. Karena saya ingin gambar lingkaran di sini, di bidang ini. Saya ingin gambar lingkaran di bidang ini. Gimana caranya? Caranya kita rubah UCS-nya. Kita rubah koordinatnya ini. Kita rubah UCS ini. Caranya ini, UCS. Dia nanya tuh, ada face, ada name, ada object, ada previous. Ada XYZ, ada word. Nah, kita ambil, bisa kita ambil yang objek atau view. Ya. Kalau saya sering ngambil itu ngambil yang 3 poin, 3P. Nilainya specific originnya apa? 00 ini. Susah nggak? Susah ya. Kenapa? Karena objek ini dia punya ketebalan, terus dia pakai warna. Gimana caranya supaya kita bisa milih? Pertama, kita harus ubah dia dalam bentuk wireframe. Wireframe itu adalah rangka aja. Itu ada di pilihan view. Itu ya. View. Nah, ini view. Di view ini ada display. Oke, sebentar. Oke. Mana tabel itu? Saya lupa ya. View-nya itu ada di visual style. Oh ini visual style. Sorry. Jadi ada pilihan wireframe, 3 wireframe, hidden, realistic, konseptual. Kita pilih yang wireframe. Ini. Anda lihat objek yang warna ungu ini dia punya ketebalan ini. Punya ketebalan. Kita buat ya. UCS 3P. Saya pakai 3P karena ini 3 poin ya. Dia jadi matrik 00-nya, antara ambil sini 00-nya.
X-nya di mana di sini X-nya, Y-nya di mana Y-nya di sini. Di ujung dari garis ini. Nah, sekarang kalau Anda gambar, di mana lingkarannya? Ada lingkaran ada di bidang ini. Nih, CI, C. Nah, lingkaran itu kalau kita mau pas ya, saya buat lingkaran itu ada di sini ke bidang ini. Jadi saya menggambar lingkaran itu ada di bidang ungu ini tadi. Visual style. Visual style. Nah, ini kalau saya. Jadi kalau saya buat kotak, kalau mau kembali mana? UCS, Word. Saya buat lingkaran, saya buat kotak ya, rektang. Ini namanya adalah X, Y, Z biasa, Word. Saya kasih ketinggian. Hanya 4. Ini saya rubah tingginya menjadi jadi objek 3D itu ada 3 macam ya. Pertama adalah rangka, wireframe. Ini wireframe ya, titik ini ya. Dari garis ini. Yang kedua namanya surface. Surface itu bidang ya, permukaannya. Jadi kalau saya gambar rangka itu ada seperti ini misalnya. Saya gambar saja. Nah. Misalnya, saya gambar rangka itu adalah misalnya ini. Dan namanya rangka itu ini misalnya. Ada tiang, ada tiang, ada tiang, terus ada ininya, ada apa? Rangkanya. Ada misalnya. Nah, namanya rangka ini. Jadi ada tiang, tiang ada balok-balok. Tapi kosong ini nih, tembus. Jadi kalau saya taruh barang ini, dia tembus nih. Dia tembus. Ini namanya rangka atau kita bilangnya wireframe. Sekarang wireframe itu bisa dianggap dia cuma satu bidang aja, apa satu garis aja. Bukan bidang, satu garis. Jadi di dinding ini kosong, ini tembus nih. Kalau bidang itu merupakan salah satu dinding ini dan dia solid. Jadi bidang itu ini, bidang. Itu bidang. Jadi dia sudah ada rangkanya, terus ada dindingnya, itu bidang. Ada lagi namanya solid. Solid itu adalah kalau ini berisi semuanya. Solid itu seperti ini. Kalau Anda bikin misalnya bola ya, atau ini isi balok.
Kalau balon itu dia apa itu balon itu? Dalamnya kan kosong kan, bolong kan. Tapi kalau dia bola pejal, kayak bola buntu, itu solid namanya. Jadi dalamnya pun berisi. Kayak ada motong mangga, ya. Nah, itu dalamnya juga kepotong. Tapi kalau ada motong bola, motong ban, itu dalamnya itu rongga, kosong. Kalau bola namanya dia bola pejal ya, namanya dia adalah solid. Nah, kalau solid itu perintahnya pakai ini. Mana? Lo ini. Nah, ini objek ini. Mana? Jadi itu enggak ada. Jadi objek. Nah, ini solid no editing. Jadi objek. Ya. Ini ada dan objek itu ada convert to solid, convert to surface. Jadi benda itu ada yang dia wireframe, cuma kerangkanya saja, ada yang namanya surface, bidang, ada namanya dia solid, utuh, penuh ya. Bedanya apa? Bedanya adalah pada saat Anda mau bikin objek itu sebagai apa. Kalau Anda mau bikin ruangan 4x4, 4x4 itu kan bukannya solid kan? Itu adalah dinding dengan ketebalan tertentu, ketebalan bata mungkin, tapi dalamnya kan kosong. Jadi Anda nggak mungkin pakai solid. Tapi kalau Anda mau bikin patung misalnya, dan itu apa? Objeknya itu apa dari kayu misalnya padat, itu nggak bisa pakai wireframe, nggak bisa pakai ini, nggak bisa pakai surface, tapi pakainya solid. Nanti ya, misalnya kita buat rektang ya, rektang. Untuk menjadikan solid dia namanya di extruder. Pilih yang mau extrude ini. Select. Ini 4. Ini bentuknya sama dengan ini, tapi sebenarnya ini adalah solid. Ya. Dan ini adalah rangka. Kalau dilihat, nih. Yang ini dia tuh bolong, yang ini dia tuh solid. Benar bedanya ya? Nah, ini juga berpengaruh terhadap ukuran file. Makin sering Anda pakai extrude solid, makin besar filenya. Jadi kalau mau bikin objek, itu hindari yang memakai extrude. Misalnya, saya bikin lagi dia, saya draw ya. Modify, operation, saya membuat objek. Ini mana tadi? Donut. Buat donat. Oke. Oh, yang model itu. Saya mau buat spare. Spare ini dia bola ya.
Ini coba kalau kita ya. Kalau kita view-nya di sini, misalnya, view-nya di ini bola kita dengan bola kita solid, ketemu dengan si apa square yang solid. Itu bisa menggunakan ini operasi 3D ini. Solid editing. Ya, misalnya dia mau saling potong, saling ini ya, bisa. Tapi kalau kita mau intersect coba ya. Ini kalau ini. Nah, jadi gini. Undo ya. Undo. Undo. Modify. Jadi solid editing. Misalnya subtract. Jadi ini dikurang ini ya. Nah. Sip. Kita kelihatan nih. Tapi kalau kita buat operasi itu terhadap ini, terhadap apa surface itu nggak bisa, karena beda ininya, beda apa, beda bendanya. Trim ini, buang. Nah, ini jadi. Oke. Nih. Lihat bedanya ya. View. Nah, itu bedanya. Yang satu adalah bidang, yang satu lagi adalah solid. Jadi kalau solid itu dia pejal, dia ada isinya. Kalau yang bidang nggak ada isinya. Jadi kalau Anda mau bikin misalnya, Pak, saya mau buat jendela di sini. Jendela di bidang ini ya. Jendela di bidangnya ini gimana caranya? Caranya adalah Anda ke bidang itu. Jadi UCS, pindahkan titiknya, P misalnya, ini nolnya, ini X, ini Y. Anda lihat tadi ya, Anda lihat si UCS-nya, si apa si lambang ini ya, lambang ini. Dia kan kebalik nih ya, X-nya di sini, Y-nya di atas ya. Sekarang Anda lihat berubah nggak? Z-nya kemana? Nah, Z-nya pindah ke sini. Sekarang kita sudah bekerja di bidang ini. Gambar gimana? Gambar kayak biasa aja, rektang. Buat jendela. Jendelanya sudah pasti di bidang ini sekarang. Nah, kalau Anda nggak pakai UCS gimana? UCS Word ya, balik Word. Anda buat rektang misalnya, rektang. Jadinya, nah gitu jadi tidur jadinya. Karena kita bekerja di bidang X dan Y. X dan Y kan ada di bidang bawah. Oke. Paham nggak kira-kira? Nah, pengetahuan 3D ini kadang-kadang agak membingungkan kalau kita tidak paham skala ruang, nggak paham soal X, Y, Z tadi. Kalau Anda paham X, Y, Z tadi ya, atau tangan kiri tadi ya, X, Y, Z.
tinggal diarahkan aja. Oh, sekarang bidang gimana sih? X yang mana? Oh, X yang bidang gambar. X bidang gambar di mana? X bidang gambar yang dinding ini. Sekarang kalau saya mau gambar di bidang ini misalnya. Di bidang ini misalnya. Atau saya mau gambar di diagonal ini misalnya. Ini gambar. CT. Saya mau gambar di bidang ini gimana caranya? Ubah lagi UCS 3P, ini titik tengahnya, titik X-nya di sini, titik Y-nya di sini. Buat pintu, rektang. Nah, di sini. Tidak masalah ada di mana. Yang penting ada tahu UCS-nya ada di mana. X-nya ke situ. Oke. Ini harus praktek. Kalau nggak praktek, nggak bisa. Ya. UCS Word. Nah. Kalau ada gambar denah ya. Denah misalnya. 8. Anda nggak tahu nih berapa denah. Sembarang aja berapa. Sekarang berapa jaraknya? Jaraknya 4 meter. 4 meter. Itu berapa? Itu misalnya 6 meter. 6 meter. Terus lagi. Ini 5. Ini pakai offset ya. Sudah, sekarang ada trim aja. Trim. Kan yang mau dibuang, ini mau dibuang. Ini buang. Ini buang. Ini buang. Ini buang. Ini buang. Ini buang, ini buang. Ini buang. Ini denahnya misalnya. Denah ini, misalnya ini adalah bagian depan ya, ini bagian samping. Ini nanti ada jendela. Supaya dia bisa jadi 3D gimana caranya? Pertama Anda buat dia sebagai tinggian. Berapa tingginya? Tingginya 4 meter. 4 meter itu kan adalah dari denah itu kan mengarah ke Anda, dindingnya itu. Supaya bisa lihat tampilan 3D, gimana caranya? Ubah dulu tampilannya. Jadi view, cari pilih satu nih. Mana nih ambil? Ambil ini, isometrik. Nah, untuk mengubah ketinggian bisa menggunakan change property thickness ya, CHprop. Atau Anda pilih dulu objeknya ini, sudah kepilih, klik kanan, properties. Nah, rubah di sini. Thickness jadi 3 menjadi 4 meter untuk ketinggiannya. Nah, kalau seperti ini berarti ada menggunakan yang namanya apa? Surface. Jadi kita nggak main solid. Kalau solid saya copy ya. Sebenarnya kan dinding itu kan nggak segaris, dinding itu kan ada 2 garis. Kita offset aja, 15 cm. 15 dinding nih. Ada fillet. CT, thickness, window.
diameter aja deh. Nah, ini berarti Anda menggunakan sebagai surface. Dalamnya kosong. Karena kan dia kan dindingnya hanya ketebalan dinding, tapi dalamnya kosong. Tapi kalau Anda ini rubah menjadi solid, Anda extrude. 3 meter. Itu jadi seperti ini. Nih. Beda kan dengan ini? Karena ini dianggap sebagai surface, ini dapat sebagai solid object. Kalau Anda potong nih, Anda mau taruh misalnya Anda mau taruh pintu di sini. Anda buat misalnya rektang. Dari tengah-tengahnya ini, oh, bisa kenapa? Ya, karena UCS-nya masih di bawah kan. UCS buat UCS 3P ini X ini Y. Kita berubah ya. Rektang dari sini sejauh kira aja ya. Nanti kalau gambar nggak boleh kira, gambar harus 60 cm, tinggi 2 meter. Kalau di sini nggak bisa rektang, UCS 3P, ini X, ini Y. Rektang. Ya. Pada saat menggunakan apa operasi pemotongan, yang extrude ini dia harus solid sama solid tadi ya, seperti kita potong antara antara bidang kubus dengan bola. Ini juga harus sama. Ini harus dirubah. Ini harus jadikan extrude juga si barang ini. Ya, dia bisa dipotong. Kalau ini bisa dipotong karena dia objeknya adalah garis atau bidang. Ini kalau dia di 2 lapis ya. Oh, kenapa nggak bisa? Karena UCS-nya masih pakai UCS yang sebelumnya. X. Y. Kalau dia tidak terpotong satu UCS, dia nggak bisa dipotong. Nah, nanti kalau menggunakan SketchUp akan jauh lebih gampang lagi pemahaman 3D-nya. Tapi akan lebih mudah kalau Anda memahami 3D itu dari AutoCAD. Ya. Begitu ke SketchUp akan lebih mudah.
Kita SketchUp-nya di depan. Oke. Ya. Oke, kira-kira sampai sini jelas? Atau kalau nggak jelas, nanti Anda bisa pelajari lagi. Mana yang kira-kira masih bingung, bisa tanya ke saya atau ke forum. Kita bisa bahas. Oke. Jadi udah jelas ya? Perintah layer, perintah block, perintah paper space, perintah 3D, perintah UCS. Ini memang agak agak rumit, tapi sebenarnya kalau dipahami secara secara bidang ruang itu mudah kok. Oke. Saya tanya yang belum memiliki atau ada install software AutoCAD atau SketchUp di komputernya siapa? Belum ada. Udah ada semua ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Yang tadinya belum pernah kenal sama sekali AutoCAD, terus baru mulai menggunakannya pada semester ini, itu siapa ya? Ada nggak? Saya, Pak. Saya, Pak. Ayo, Pak. Kira-kira tadi penjelasan saya terlalu cepat, terlalu terlalu banyak, terlalu sulit, atau seperti apa? Atau bisa paham nggak kira-kira ininya yang dimaksudkan sebenarnya? Karena memang agak sulit kalau Anda nggak praktek, itu prinsipnya. Dan baru bisa praktek itu kalau Anda sudah punya objek yang akan Anda bikin gambarnya. Nah, makanya sebenarnya kan kalau tugasnya Studio 1, gambarnya gambar gerbang atau gambar gardu jaga, ya, itu kan objek masih sederhana, itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu rumit. Apalagi kalau desainnya hanya kotak-kotak, ya. Nah, kalau desainnya sudah seperti spiral, ya, melintir-lintir, nah itu udah agak beda lagi tuh. Itu lebih sulit lagi. Desainnya seperti seperti ombak misalnya, ya, yang bentuknya itu tidak lurus, ya. Jadi bentuk itu agak curve, ya, agak melengkung-lengkung, nah, agak dinamis orang bilang itu, ya, seperti air, ya. Itu lebih sulit lagi sebenarnya. Karena apa? Karena titik UCS itu berubah-ubah. Anda pernah lihat gambar itu? Gambar spiral yang makin lama makin mengecil ke atas, ya. Bentuk lengkung, tapi lengkung itu makin lama makin mengecil. Atau makin dari kecil makin membesar. Nah, bentuk itu sulit untuk digambar sebenarnya. Karena di AutoCAD itu semua titik-titik itu harus bisa diukur. Beda dengan kalau Anda menggambar secara sketch, ya. Anda gambar secara sketch itu kalau Anda gampang tuh. Oh, ini agak lebih besar dikit, agak lebih kecil sedikit. Dan relatif lah, kira-kira itu bisa. Nah, kalau di AutoCAD itu nggak bisa. Kira-kira itu nggak bisa. Di AutoCAD itu semuanya harus definitif. Berapa jaraknya? Setengah senti. Setengah senti dari mana? Oh, dari bidang ini. Berapa ketinggiannya? 1,05 misalnya. Harus 1,05. Jadi, makanya menggambar di AutoCAD itu biasanya digunakan orang untuk bikin gambar setelah idenya didapatkan. Jadi orang jarang pakai AutoCAD untuk mencari ide, jarang. Cari ide tetap pakai sketsa tangan. Untuk membuat dia menjadi terukur dan bisa dibangun, itu dibuat dalam bentuk gambar komputer AutoCAD atau komputer. Nah, nanti kalau kita pakai software SketchUp, itu bisa mendekati kalau kita menggunakan
sketsa tangan. Karena dia software itu hanya bekerja di push and pull ya, dorong sama tarik itu lebih gampang. Jadi biasanya SketchUp digunakan orang untuk mencari ide sekaligus untuk membuat reka-reka bentuknya supaya nggak terlalu jauh ya. Kemudian begitu sudah dapat bentuknya baru ditransfer ke AutoCAD untuk gambar kerjanya. Atau sekarang orang juga udah banyak bikin gambar kerjanya juga di SketchUp. Karena SketchUp yang terbaru itu sudah memungkinkan orang untuk menggambar lebih detail sebenarnya. Nah, di mata kuliah pemodelan ini, kita akan menggunakan metode menggunakan alat bantu komputer ini sebagai alat bantu desain. Jadi bukan cuma alat bantu gambar. Jadi nanti Anda mencari idenya, itu melalui Anda bekerja dengan komputer. Jadi terserah mau pakai AutoCAD juga boleh, mau pakai itu boleh. Tapi biasanya emang AutoCAD itu agak susah digunakan karena dia basicnya itu haruslah terukur, sulit. Padahal pada waktu ide desain ukuran itu bisa jadi nggak menjadi acuan utama. Bisa kira-kira aja. Misalnya Anda bikin ketinggian atap, misalnya miringnya kira-kira 30 derajat atau bisa 23,6. Terus tingginya dari dinding ke puncak atap tertinggi itu nggak pas 2 meter, misalnya 1,57, kan susah kalau di AutoCAD, harus segera detail. Nah, Anda boleh pilih apapun ininya, alat bantunya, boleh pakai SketchUp, boleh pakai AutoCAD. Nanti itu yang digunakan untuk memodifikasi gambar yang sudah Anda bikin di studio sebelumnya. Jadi modeling kita itu nanti tujuannya adalah gambar-gambar Anda yang sudah Anda bikin itu. Pertama Anda bikin gambar persis seperti bentuk desain awalnya, kemudian Anda buat modifikasinya dari gambar yang sudah Anda bikin tersebut. Jadi terserah, apakah Anda mau ada scale, ada rotate, ada putar, ada mirror, tadi objek jadi 1 menjadi 5 misalnya, ada array, ada putar, ada pelintir, terserah itu. Sehingga mendapatkan bentuk baru dari bentuk yang awal yang sama sekali berbeda. Jadi main-mainnya itu bukan di kepala Anda, tapi main-mainnya itu ada di layar monitor. Dan proses itu bisa diurut, bisa dilihat oleh orang lain. Jadi kalau orang melihat, dari mana sih kamu dapatnya bentuk seperti ini? Nah, Anda bisa tunjukkan, oh dari ini jalannya. Kalau yang tadi sebelumnya dia sifatnya adalah black box ya, tertutup. Nah, kalau dengan komputer bentuknya menjadi dia glass block. Jadi seperti kaca, orang bisa lihat nih, oh jadi bentuknya seperti ini, kamu scale, diperkecil, terus kamu pelintir, terus kamu balik, terus kamu tarik. Jadi bentuknya baru seperti itu. Oke, paham ya? Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau Anda praktek, ambil ininya, ambil objeknya terus kerjakan. Karena kalau enggak kepake ini, sayang, cuma aja. Dan tidak ada batasan sampai sejauh mana ini proses kreativitasnya, Anda boleh main-mainkan objek. Oke, demikian saja. Nanti yang untuk minggu depan kita baru bahas SketchUp-nya. SketchUp juga nggak terlalu sulit lah, gampang. Kalau Anda sudah ngerti AutoCAD, SketchUp lebih gampang lagi. Mohon dinyalakan ininya kameranya, saya mau Oke, baik, terima kasih. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.